Baik Bapak, perkenalkan nama saya Zahra Anaza Putri Indriani. Saya mahasiswa semester 1 dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, jurusan Sosiologi. Saya akan mewawancari Bapak tentang banjir yang terjadi di Desa Linggar. Apakah Bapak berkenan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan saya? Iya, siap. Menurut Bapak, kenapa banjir di Desa Linggar ini sering terjadi? Apa masalah utama penyebab banjir di Desa Linggar? Ya, masalah utamanya gorong-gorong yang ada di daerah saya ini terlalu kecil, jadi mengket gitulah kalau ada banjir. Baik Bapak, tidak ada masalah lain seperti sampah mungkin atau... Iya, jadi sampah itu masuk ke dalam gorong-gorong, jadi mengket gitulah. Baik Bapak. Apakah ada kerusakan atau masalah utama yang dialami warga setempat atau mungkin Bapak sendiri? Kalau kerusakan ya mungkin ada, tapi nggak separah di daerah-daerah lain lah itu. Baik Bapak, kapan banjir mulai naik ke gang-gang atau misalkan ke halaman permukiman warga? Kalau kapan banjir ya kalau setiap ada hujan pasti ada banjir di daerah saya gitu. Jadi kalau banjir itu naik, apalagi kan rumah saya kan dekat jalan gitu, jadi banyak kendaraan yang lewat, jadi airnya itu ke bawah ke halaman atau ke rumah-rumah gitulah. Bapak kan berjualan di sini. Menurut Bapak bagian mana yang sering terdampak atau yang paling parah terdampak terkena banjir? Kalau terdampak soal banjir sekitar ada 500 meteran lah dari kali sampai ke warung saya, ada sekitar ya 500 meteran lah, nggak begitu banyak. Tapi kalau ada hujan, apalagi hujan yang besar, banjir gitu. Baik Bapak, cukup besar ya banjirnya. Siapa saja Bapak yang terkena dampak dari banjir ini? Dan siapa saja yang membantu saat banjir ini terjadi? Soal banjir yang membantu ya bahu membahu aja ke masyarakat di sini sekitar di pinggir jalan gitu. Jadi yang paling terdampak itu memang warga di sini ya Bapak? Iya, di warga di sini aja gitu. Bagaimana banjir ini mempengaruhi aktivitas atau kehidupan sehari-hari Bapak atau warga yang lain? Iya, sedikitnya ada. Misalkan orang mau berangkat kerja, mau bersekolah ke sana, jadi adalah gitu. Itu aja. Apalagi soalnya kan pedagang ya otomatis lah nggak ada yang beli gitu. Orang yang jualan di pinggir jalan itu karena kan banjir. Menurut Bapak, siapa sih yang paling bertanggung jawab atas terjadinya banjir di Desa Linggar ini? Ya seharusnya dari yang bertanggung jawab itu seharusnya ya kepala desa gitu, lurah atau mungkin RT RW lah, itu aja. Tetapi apakah sudah ada terlihat pergerakan dari pemerintah daerah untuk mengatasi banjir di sini? Ada lah gitu, ada. Cuma kan kalau di saya ini kan banjirnya nggak begitu
lama seharian penuh atau apa itu. Jadi tiap ada musim hujan banjir meluap palinglah 1 jam 2 jam lah. Alhamdulillah udah surut lagi gitu. Assalamualaikum Ibu, perkenalkan nama saya Zahra Nazwa Putri Indriani. Saya adalah mahasiswa semester 1 jurusan Sosiologi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati. Di sini saya akan mewawancari Ibu dan juga warga sekitar sini yang terkena dampak banjir. Ibu, menurut Ibu, apa yang Ibu lihat sebagai penyebab utama banjir di wilayah ini? Oh, masalah banjir. Jadi karena itu gorong-gorong jalannya kecil sempit gitu. Jadi kalau hujan itu ke jalan gitu. Kalau jalan penuh masuk gang gitu. Jadi kumaha teh selalu muncul Sunda mah kendor lah jalan airnya gitu. Ya, menurut Ibu, kenapa banjir di sini semakin sering terjadi? Apakah karena penumpukan sampah atau Iya, sampah kita pasti sampah. Kita itu dari lah muncul Sunda solokanana teh jadi terlalu sempit. Jadi banyak kumaha teh jadi sampah menumpuknya? Jadi si jalan-jalan ke rumah teh gang teh jadi katutup itu banyak gang-gang itu gitu teh masuk gang gitu Ya. Jadi air masuk ke dalam gang gitu, Ibu? Masuk ke dalam gang kalau besar di jalan. Iya. Kalau Jadi kecil mah enggak, hanya di jalan gitu Ya. saja, Ibu. Oke. Ibu, sejak kapan Ibu mulai memperhatikan banjir ini? Apakah banjir ini terjadi sejak dulu atau wah baru-baru sejak ini? dulu mah ke rumah masuk dulu mah, sekarang mah enggak. Jadi dulu lebih besar, Ibu? Dulu lebih besar ke rumah ibu masuk. Sekarang mah enggak. Sekarang mah itu walungannya udah diperbaiki. Oh, jadi sudah diperbesar ya, Ibu, sehingga banjir tidak. Tapi tetap kalau hujan besar mah jalan pasti banjir. Oke. Air naik ya. Air naik. Ibu, menurut Ibu, bagian mana yang paling sering tergenang banjir di sini, Ibu? Kalau di sini mah di sebelah ibu. Tapi Linggar mah semuanya. Semuanya terkena, Ibu? Linggar mah semuanya banjir kalau banjir besar gitu. Di sebelah itu warung Cina lah. Jadi di jalan-jalan sini, Ibu? Jalan-jalan. Oke. Menurut Ibu, siapa pihak yang menurut Ibu harus lebih aktif dalam menangani banjir ini? Apakah pemerintah setempat, pemuda-pemuda, atau... Ya harusnya mah itu pemerintah setempat pada desa, pegawai desa atau bangsa RT RW tah. Jadi ngahetahkeun ke masyarakat harus itu solokan harus diperbaiki di gitu teh. Di Tanggulangi. gorong-gorongnya harus di gitu dah Diperdalam, dirojok gitu sampai ke balungan gitu, jangan sampai aya runtah tapi harus sering gitu. Nah sebulan sekali ada apa jauh lah seminggu sekali jadi air itu diantep gitu jarang diperbaiki gitu we digali gitu ari gorong-gorong anu gang-gang ke rumah itu diperbaiki. Berarti belum ada penanganan, Ibu, dari pemerintah setempat ini? Belum ada penanganan sama sekali? Belum jadi kumahanya kadang-kadang esok kumaha pengurus Siapa yang memimpinnya, Ibu, gitu. Oke. Ibu, bagaimana respon warga sekitar terhadap banjir ini? Apakah mereka cemas atau misalkan Ya, santai? yang dekat ke jalan banjir menjadi cemas itu yang dagang-dagang di si jalan di sebelah sana jadi kurang laku gitu lah kalau ayah banjir gitu. Menghambat aktivitas warga sekitar juga, Ibu. Menghambat. Oke, Ibu, terima kasih banyak atas wawancaranya. Sudah meluangkan waktu untuk saya wawancarai. Semoga banjir di daerah Linggar ini dapat segera teratasi dengan baik dan dengan cepat. Terima kasih banyak, Ibu, sudah meluangkan waktunya.
Baik Bapak, perkenalkan nama saya Zahra Anazwa Putri Indiani. Saya mahasiswa semester 1 dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan mewawancarai Bapak perihal banjir yang sering terjadi di Desa Linggar ini. Bapak apakah berkenan untuk saya wawancarai? Siap. Oke, pertanyaan pertama Bapak. Apa masalah kebersihan atau lingkungan yang paling memengaruhi banjir di Desa Linggar ini? Pertama-tama itu aliran sungainya dangkal. Kedua, got-got di sekitaran jalan kecil gitu yang ada rumahnya dialirin ke jalan itu mampet gitu karena banyak sampah gitu. Jadi pada saat banjir air itu meluap ya Bapak? Iya, betul. Dan lalu mengapa menurut Anda saluran air atau drainase di jalan itu sering tidak berfungsi? Ya, kebanyakan gitu karena itu di sampah-sampahnya jarang diambil gitu. Jadi antara satu bulan 2 kali gitu. Itu juga kalau ya kerja bakti gitu. Kalau nggak ada kerja bakti ya sampai ke numpuk gitulah, sampai ke masuk gorong-gorongnya gitu susah gitu. Oke, baik Bapak, seberapa sering masyarakat di sini mengadakan gotong royong atau kerja bakti? Sekitar 1 bulan itu kadang-kadang 2, kadang-kadang 1 kali. Kalau ada orangnya gitu itu juga gitu. Jadi nggak inisiatif sendiri gitu. Jadi harus ada koordinasi dulu. Iya. Baik Bapak, menurut Bapak kapan sampah itu mulai menumpuk atau mulai banyak terlihat sehingga terjadi banjir? Apakah hanya saat musim hujan atau musim kemarau juga? Musim kemarau juga banyak gitu. Karena kan di sini daerahnya banyak pedagang gitu, pedagang kaki lima yang sering yang makan di situ buangnya sembarangan gitu. Kadang-kadang terbawa air gitu, jadi menumpuk gitu. Oke, baik Bapak. Di bagian mana biasanya saluran air itu sering tersumbat? Itu kan ada jembatan di sana gitu, jadi pas gorong-gorongnya itu dalam, jadi susah di keruknya gitu, jadi penyempitan gitu. Siapa biasanya Bapak yang sering membersihkan atau bergotong royong di sini untuk membantu atau mencegah banjir terjadi? Kadang-kadang itu sering Pak RT ya di sini, tapi kadang-kadang perorangan gitu, inisiatif sendiri gitu. Bagaimana menurut Bapak langkah yang seharusnya dilakukan agar banjir tuh bisa dikurangi Bapak di sini? Kalau menurut saya ya itu tergantung sama orangnya membuang sampahnya gitulah, kan air situ ada penampungan gitu, jadi nggak sembarangan gitu, ada pembuangan sampah yang khusus gitu untuk pembuangan, jadi nggak sembarangan membuang gitu. Jadi itu tergantung kepada diri kita sendiri, betul, kembali kepada diri kita sendiri. Baik Bapak, menurut Bapak bagaimana cara meningkatkan kesadaran masyarakat di sini agar tidak membuang sampah sembarangan lagi? Kalau di sini mah gitu susah gitunya untuk ininya, cuma ya barangkali 1 orang 2 orang yang sadarnya gitu. Khususnya perlu ada penampungan sampah itu dari setiap lokasi itu harus ada gitu, harus ada penampungan gitu, jangan 1 lokasi aja gitu, soalnya kan 1 lokasi itu jauh gitu, harus setiap ini kalau bisa mah tiap gang atau tiap apalah gitu ada tempat pembuangan sampah gitu. Baik, jadi solusinya adalah mengadakan tempat sampah atau penampungan sampah di setiap gang atau setiap gang atau minimal lah jaraknya nggak terlalu jauh gitu, dari satu ke satu yang layak, dari satu ke yang lainnya gitu. Oke, baik Bapak, terima kasih atas wawancara dari saya. Sama-sama. Semoga banjir di daerah Desa Linggar ini dapat teratasi dengan baik dan teratasi secepatnya. Mudah-mudahan ya.